Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik persamaan momentum linear. Nah, jadi terkait dengan penurunan persamaan momentum linear, jadi kita bisa melihat pada suatu gambar berikut ya. Ini adalah suatu kontrol volume yang sedang kita tinjau dan kemudian di sini terjadi beberapa gaya-gaya eksternal dari luar terhadap dan juga terkait dengan kontrol volume yang telah kita tetapkan di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan konsep linear momentum ya. Jadi ini terkait dengan Newton Second Law ya, atau FMA ya. Jadi ini adalah terkait dengan time rate of change of the linear momentum of the system atau perubahan dari linear momentum terhadap sistem di sini itu akan sama dengan jumlah dari external force atau gaya-gaya yang terjadi terhadap sistem ini ya. Jadi perlu diingat bahwa momentum itu adalah kecepatan dikalikan dengan massa dan juga bunyi dari momentum law Newton Second Law of Motion ini bentuknya itu akan menjadi material derivatif. Ini terkait dengan sistem ya. Jadi momentum sistem itu adalah jumlah dari gaya-gaya yang terjadi dari suatu sistem. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, F system ini sendiri ini terkait dengan gaya-gaya yang terjadi pada kontrol volume di sini ya. Nah, kemudian dikarenakan judulnya ini adalah linear momentum ya. Jadi walaupun misalnya suatu kontrol volume di sini memiliki gaya-gaya yang terjadi dari berbagai arah di sini ya, tapi kita akan meninjaunya itu akan secara linear ya. Jadi linear terhadap garis-garis kontrol volume dan kontrol surface yang ada. Nah, kemudian kita panggil kembali persamaan teorema transport Reynolds yang ini masih dalam bentuk dalam B ya, yaitu adalah extensive property dan juga B kecil intensive property. Nah, karena sekarang kita meninjau terkait dengan ini ya, momentum ya. Artinya B kecil di sini akan kita ganti dengan menggunakan V ya, sehingga terkait dengan extensive property di sini ini akan menjadi momentum ya. Artinya B ini adalah momentum, B kecil ini adalah V ya. Nah, kemudian dari persamaan teorema transport Reynolds ini kita bisa ubah menjadi persamaan berikut ini ya. Nah, ini adalah teorema transport Reynolds persamaannya ya terkait dengan linear momentum ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini breakdownnya itu adalah yang bagian sebelah kiri ini adalah perubahan atau time rate ya, time rate of change dari linear momentum terhadap sistem, dan juga ini adalah terkait time rate of change dari linear momentumnya terhadap ini ya, control volume, dan juga yang bagian sebelah kanannya ini adalah net rate of flow of linear momentum terhadap control surface yang ada. Jadi kira-kira perbedaan dari segmen sebelumnya adalah dimulai dari B di sini. Kalau misalnya yang sebelumnya B-nya itu adalah sama dengan 1, sehingga persamaan teorema transport Reynolds ini akan menjadi persamaan massa. Dan di sini B di sini digantikan dengan V sehingga persamaan ini akan menjadi persamaan linear momentum equation. Nah, kemudian terkait dengan linearnya ada di mana? Nah, linearnya ini adalah terkait dengan proyeksi dari V terhadap normal dari control surface ini. Terkait dengan aplikasi dari penggunaan linear momentum equation di sini sebenarnya di dalam buku Munson sendiri sudah banyak example ya. Jadi yang menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan terkait dengan linear momentum equation ya. Jadi dalam segmen ini saya tidak akan menjelaskannya semua, tetapi Anda bisa membacanya masing-masing dari setiap kasus yang ada ya. Jadi kalau terkait dengan linear momentum di sini, ini bisa terkait dengan perubahan dari arah ini, arah kecepatan ya. Kemudian ini bisa juga terkait dengan berat, tekanan, dan juga perubahan kecepatan. Kemudian yang pasti ini adalah akan berkaitan dengan tekanan, kemudian perubahan kecepatan, perubahan di sini juga ada friction ya. Kemudian ada bagian non-uniform velocity dan juga non-uniform pressure dan juga thrust dan juga moving control volume ya. Nah, jadi diharapkan Anda setelah menonton dari segmen video ini, Anda segera membaca bukunya untuk melihat berbagai contoh studi kasus dari berbagai kasus linear momentum equation. Karena kalau misalnya dibahas dalam segmen perkuliahan ini, tentunya ini akan sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Anda harus menguasai ya dari masing-masing example yang ada ini. Karena ini masih dalam bentuk linear momentum ya. Jadi ini nanti juga akan ada contoh-contoh dari momentum angular.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi ya. Ini berdasarkan contoh soal 517 terkait dengan kasus linear momentum yaitu moving control volume ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ini adalah suatu keranjang ya atau suatu benda yang dimana dia bisa ini ya bisa berjalan ke kiri dan ke kanan jika dia dikenakan suatu gaya ya karena di sini ada roda dan kemudian di sini ada suatu nozzle yang mengeluarkan suatu aliran yang sehingga terjadi suatu tumbukan terhadap si kereta atau benda ini dan juga sehingga dia akan menyebabkan suatu perubahan arah kecepatan dari arah fluida yang menumbuk dari benda ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah analisis control volume yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini kita akan menggunakan moving control volume ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa misalnya ada suatu aliran seperti ini, nah maka jika dia terjadi perubahan vektor kecepatan, maka dia akan menghasilkan suatu gaya di sini ya. Artinya di sini si bendanya ini dia akan bergerak ke arah kanan ya. Nah, jadi karena itu kita bisa menggunakan moving control volume karena dalam keadaan aslinya si benda ini dia akan terus bergerak ke kanan akibat adanya momentum dari aliran fluida ini. Nah, kemudian terkait dengan linear momentum kita panggil persamaan umum dari ini ya, linear momentum dari teorema Reynolds transport ya. Nah, di mana di sini ini sudah dalam bentuk momentum semua dan kemudian dikarenakan kita menggunakan moving control volume ya. Jadi artinya kita akan menggunakan suatu kecepatan relatif terhadap si benda yang bergerak ini ya. Nah, artinya di sini adalah V ini adalah kecepatan absolut dari suatu fluida di sini, artinya ini adalah V1. Kemudian VCV di sini adalah kecepatan kontrol volume, artinya di sini adalah kecepatan dari si bendanya ya. Dan juga ini adalah kecepatan relatif ya, artinya kalau misalnya kecepatan relatif itu, artinya kita sebagai pengamat juga berada pada di benda yang bergerak ini dan kemudian kita melihat aliran air ini berapakah kecepatannya. Artinya kalau misalnya kita meninjau pada benda yang bergerak, artinya ini akan lebih rendah daripada kecepatan absolut yang dilihat dari luar si benda tersebut ini ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengganti ya seperti sama halnya dengan yang pada segmen sebelumnya terkait dengan kekekalan massa ya. Nah, pada bagian V di sini ini kita ganti menjadi kecepatan relatif sehingga persamaan ini akan menjadi seperti berikut ini ya. Nah, kemudian untuk terkait dengan material derivatif di sini ini akan sama dengan 0 ya. Nah, kemudian terkait dengan persamaan ini baru ininya saja ya, kecepatan yang di-crosskan terhadap arah vektor normal dari si control surface-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan V ini yang di luar sini ya? Nah, ini V ini juga akan disubstitusikan dengan persamaan relatif di sini. Artinya, si V di sini akan disubstitusikan menjadi kecepatan relatif ditambah dengan kecepatan kontrol volume sehingga persamaan ini akan menjadi seperti berikut ini ya. Ini adalah perubahan momentum dari kontrol volume ya terhadap waktu ini dan juga ditambahkan dengan kontrol surface-nya itu akan sama dengan jumlah dari gaya-gaya yang terjadi pada kontrol volume yang telah kita buat di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita perhatikan di sini jika misalnya asumsinya steady state ya artinya kita bisa menghilangkan bagian ini ya perubahan terhadap kecepatan di sini. Ini artinya bisa kita coret. Nah, kemudian kita bisa berfokus kepada control surface yang ada di sini. Artinya kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagian yang pada segmen sebelumnya itu ke kontinuitas, ya artinya itu kan adalah sigma m dot in dikurangi sigma m dot out ya. Nah, kalau misalnya di sini kita akan ubah persamaan ini terlebih dahulu ya. Ini karena ini bisa kita keluarkan ini persamaannya sehingga dari W ditambah CV di sini ini dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini ya. Ini adalah yang bagian sebelah kiri, ini adalah yang bagian sebelah kanan dari VCV. Nah, dikarenakan kalau misalnya kita ingin kita ingin melihat meninjau keadaan ini dalam keadaan statik ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan bergerak, maka sigma itu akan sama dengan M kali A. Jika kita ingin meninjaunya secara statik, jadi seperti contoh maksudnya adalah berapakah gaya yang terjadi pada Rx yang terjadi pada fan jika fan ini tidak bergerak ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, maka VCV di sini kontrol volumenya itu bisa kita asumsikan sama dengan 0 sehingga kita akan menghilangkan bagian yang sebelah sini. Nah, kemudian jadi artinya ini persamaan ini disimplifikasikan kembali lagi ya sehingga persamaan ini tersisa bagian yang sebelah sini saja dan juga bagian sigma F dari suatu kontrol volume ini. Nah, jadi jika misalnya kita dalam kasus ini ya Anda bisa melihatnya dengan jelas pada buku dengan ini ya dengan melakukan latihan soal pada example 517 ya. Artinya kalau misalnya di sini kita ingin meninjau berapakah gaya yang terjadi akibat momentum di sini, artinya kita akan meninjau berapakah gaya pada arah X
kita akan meninjau gaya pada arah X dan juga gaya pada arah Z di sini ya. Artinya, dikarenakan ini adalah linear momentum, artinya kita akan melakukannya itu satu persatu terhadap sumbunya. Artinya kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama misalnya kita ingin meninjau pada arah sumbu X-nya saja ya. Artinya ini horizontal. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita lihat pada bagian yang miring di sini, ini akan saya gambarkan ya. Ini adalah resultan itu adalah ke atas ya, dan yang pasti dia akan memiliki kecepatan di arah X dan juga dia ada memiliki kecepatan di arah Y-nya atau Z di sini ya, Z ya. Nah, jadi oleh karena itu untuk melakukan analisis berapa terkait dengan gaya-gaya di sini, ini harus dilakukan satu persatu berdasarkan gayanya karena ini sigma F-nya itu berdasarkan sumbu ya, dikarenakan analisisnya adalah linear momentum. Nah, sedangkan untuk penyelesaian masalahnya Anda bisa membaca pada buku dan ini adalah kira-kira bagaimana penerapan linear momentum equation dari persamaan teorema transport Reynolds hingga menjadi momentum dan juga diaplikasikan pada moving control volume. Dan yang pasti untuk terkait dengan studi-studi kasus lainnya Anda dapat melengkapi pengetahuan Anda dan juga keterampilan dengan membaca buku dan juga melakukan berbagai latihan soal. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 dengan topik persamaan momentum linear. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, tentunya Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada dan juga melakukan berbagai latihan soal. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.